Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ebenezer Century dengan NIM 2106 113481, jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Praktikum Pengendalian Mutu mengenai Seven Tools Control dengan asisten Praktikum Bang Muhammad Erlangga dan Kak Rindika Agustalisma Putri. Berikut saya akan menampilkan video mengenai penjelasan Seven Tools Control yang telah saya pilih. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Dadah. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai Seven Tools Control. Yang pertama itu adalah apa itu Seven Tools Control? Seven Tools Control atau 7 alat kendali quality control yang pertama kali diperkenalkan oleh Haru Ishikawa pada tahun 1968. Seven Tools Control adalah 7 alat kendali yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terutama dihadapi oleh produksi mengenai kualitas atau mutu. 7 alat dasar ini meliputi diantaranya itu adalah check sheet, ada control chart, ada cause and effect diagram, ada Pareto diagram, ada histogram, ada scatter diagram, dan starification. Selanjutnya itu adalah apa itu scatter diagram? Scatter diagram atau diagram tebar adalah salah satu alat dari 7 quality control yang dimana berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y, serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, yaitu antara hubungan positif atau negatif. Kemudian, scatter diagram ini juga berfungsi untuk menunjukkan data yang akurat dari suatu permasalahan yang ada, baik itu permasalahan yang positif maupun negatif. Scatter diagram dibagi menjadi 3 jenis, yaitu scatter diagram yang memiliki korelasi positif dan scatter diagram yang memiliki korelasi negatif, serta scatter diagram yang tidak memiliki hubungan sama sekali atau tidak memiliki korelasi satu sama lain. Adapun beberapa keuntungan dari scatter diagram ini, yang pertama itu adalah range data yang jelas. Yang kedua itu adalah titik minimum dan maksimum data tergambar jelas karena menggunakan titik. Yang ketiga itu adalah data yang ditampilkan akurat karena data dari scatter diagram ini mudah dipahami. Yang keempat itu dapat menampilkan data positif dan negatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Scatter diagram ini ada yang memiliki korelasi negatif dan positif. Yang kelima itu adalah grafik mudah untuk dijelaskan dan mudah untuk dilihat karena menggunakan titik-titik sehingga akurat. Yang keenam itu adalah metode pengambilan grafik yang mudah. Namun di balik kelebihan ini ada juga kekurangan dari scatter diagram. Yang pertama itu adalah data yang menggunakan scatter diagram ini tidak bisa melebihi dari 2 variabel. Karena kenapa? Karena dia hanya memiliki hubungan variabel X dan Y. Jikapun lebih, maka data yang didapatkan atau garis yang didapatkan akan tidak jelas atau tidak menentukan titik-titik yang akurat. Yang kedua itu jika data yang dipakai atau yang diobservasi lebih dari 2 variabel, maka data yang tidak akan jelas itu akan muncul di data scatter diagram yang kita buat karena ada batasan-batasan dalam penggunaan scatter diagram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari jurnal saya. Berikutnya adalah contoh soal yang saya buat dari jurnal saya atau yang saya ambil dari jurnal saya, yang setelah kita mendapatkan data dari jurnal itu, kita dapat melihat di sini adalah bulan dan jumlah produksi data ini adalah variabel X dan Y. Setelah kita dapatkan data ini, kita masuk ke Microsoft Excel. Kita tulis semua data-data yang kita dapat. Setelah kita tulis data-datanya, kita blok semua data, masuk ke menu Insert. Di menu Insert ini banyak diagram. Kita pilih yang ini, yaitu adalah Insert Scatter atau Scatter diagram. Kita pilih yang pertama. Setelah itu kita klik bagian panah atau chart elements. Ada trend line, kita checklist. Ada tanda panah, kita klik more option. Setelah itu ada di bagian 2 paling bawah itu display equation on chart, itu kita checklist, dan display R square root value on chart, kita checklist. Nah, setelah sudah jadi begini itu kita ubah style dari chartnya agar mudah dipahami.
saya menggunakan yang ini. Nah, setelah sudah kita ubah, kemudian ini bagian ini kita edit saja agar dia terlihat lebih jelas di mana scatter diagramnya atau garis-garisnya. Nah, di sini dapat Y sama dengan 0,4091x tambah 1040,6 dengan R kuadrat sama dengan 0,0003. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai scatter diagram dari data yang saya dapat dari jurnal saya. Dapat disimpulkan bahwa data saya ini dari jurnal saya itu memiliki nilai Y sama dengan 0,4091x tambah 1040,6 dengan R kuadrat sama dengan 0,0003. Jadi dapat disimpulkan bahwa data saya ini memiliki data yang bias karena nilai R-nya itu di bawah 0,07. Penyebabnya itu adalah pengambilan data yang salah, kemudian observasi dalam pengamatan itu tidak benar atau ada kesalahan dalam pengamat dalam memasukkan data. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan melalui grafik saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan Seven Truth Control tentang scatter diagram. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan ribuan terima kasih bagi para partisipan yang telah menonton video saya. Selamat siang, dadah.